Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada pertemuan 9 kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang interaksi antar partikel, yaitu bagian interaksi antar atom. Materi ini akan disampaikan oleh Resti Meldatia dengan NPM 1913023005, Vivey Arianti Vira Febri Afifa dengan NPM 1913023011, Dinda Dwi Sari dengan NPM 1913023019, dan Devi Wulandari dengan NPM 1913023025. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai interaksi antar partikel pada gas mulia. Sebelum itu, telah kita ketahui bahwa berdasarkan teori atom, elektron yang bermuatan negatif akan selalu bergerak mengelilingi inti atomnya yang bermuatan positif. Untuk interaksi antar partikel pada gas mulia ini, kita anggap bahwa gas mulia merupakan molekul monoatomik, di mana distribusi rata-rata inti atom dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atomnya akan menghasilkan pusat muatan positif dan pusat muatan negatif yang nanti akan berhimpit satu sama lainnya, sehingga molekul monoatomik tersebut merupakan molekul nonpolar. Digambarkan pada gambar di samping, pusat muatan positif dan pusat muatan negatifnya. Kemudian di bawahnya kami menampilkan data fisik unsur-unsur gas mulia dari helium sampai dengan Rn. Ada data titik leleh dan titik didihnya. Dapat kita lihat bahwa ternyata gas mulia ini memiliki titik leleh dan titik didihnya yang sangat rendah. Kecenderungannya dapat dilihat dalam satu golongan dari He sampai dengan Rn cenderung meningkat. Data fisik ini dapat kita jelaskan nanti dalam interaksi antar partikel-partikelnya pada gas mulia. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana interaksi antar partikel pada gas mulia, kita mengambil contoh pada sekumpulan atom helium. Helium pasti memiliki elektron yang selalu bergerak di sekitar intinya. Elektron-elektron yang terus bergerak ini pada saat tertentu mungkin saja akan terciptanya momen dipol. Nah, momen dipol ini yang dinamakan dengan dipol sesaat. Mengapa dinamakan dengan dipol sesaat? Karena dipol ini hanya terbentuk selama sepersekian detik. Ketika elektron berpindah, akan terbentuk dipol sesaat yang baru. Begitupun seterusnya. Oleh karena itu, jika dirata-ratakan terhadap waktu, maka momen dipolnya adalah sama dengan 0. Kita lihat seperti gambar di samping, gambar A menunjukkan molekul-molekul nonpolar. Kemudian gambar B adalah sudah terbentuknya dipol sesaat, yaitu sudah memiliki kutub positif dan kutub negatifnya. Selanjutnya, dalam sekumpulan atom helium yang mengalami dipol sesaat tadi dapat menginduksi atau mengimbas atom-atom helium di sekitarnya. Pada saat tertentu, ketika elektron berada pada tempat yang berbeda, akan terbentuk dipol sesaat baru dan terbentuk dipol-dipol terinduksi baru. Atau dengan kata lain, dipol sesaat dapat menginduksi atau mengimbas molekul monoatomik yang berada di dekatnya atau yang berada di sekitarnya. Hal di sini penting bahwa di antara atom-atom helium tersebut akan terjadi tarik-menarik. Pada suhu yang sangat rendah, tarik-menarik antara atom-atom helium ini dapat mengakibatkan gas helium tersebut mengembun.
Untuk gas-gas mulia lain selain helium dapat dijelaskan dengan cara serupa. Nah, di samping kami telah menyajikan gambar dipol-dipol terinduksi yang saling berinteraksi. Pola-pola tersebut hanya sementara. Pada saat berikutnya akan terbentuk pola-pola baru. Nah, jenis interaksi ini dapat mengakibatkan suatu gas helium tersebut untuk mengalami pengembunan atau mengembun. Tafsiran mekanika kuantum terhadap dipol sesaat ini dikemukakan pada tahun 1930 oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Fritz London. Menurutnya, gaya tarik-menarik ini bergantung dengan keterpolaran suatu atom atau molekul. Gaya tarik-menarik antara dipol-dipol ini dinamakan dengan gaya dispersi, di mana gaya ini mungkin sangat lemah. Hal ini tentunya benar untuk titik didih seperti pada helium tadi, di mana titik didihnya adalah 4 derajat Kelvin atau sama dengan min 269 derajat Celcius. Nomor atom dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung untuk meningkat. Pada suatu atom netral, nomor atom menandakan jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom. Oleh karena itu, dengan meningkatnya nomor atom, maka meningkat pula jumlah proton dan jumlah elektronnya. Oleh karena itu, untuk membentuk dipol sesaat, ukurannya akan berbeda. Seperti gambar di samping, ukuran atom helium lebih kecil dan meningkat sampai pada atom Rn. Gaya dispersi biasanya meningkat dengan meningkatnya massa molar. Hal ini karena dengan meningkatnya massa molar, maka jumlah elektronnya akan bertambah pula. Dan gaya tarik dispersi ini akan meningkat dengan meningkatnya jumlah elektron tersebut. Selain itu, massa molar yang besar menandakan bahwa distribusi elektronnya akan mudah diganggu karena tidak terlalu terikat kepada inti. Semakin besar kekuatan gaya dispersi ini mengakibatkan semakin besar pula energi yang digunakan untuk merusak ikatan atau interaksi tersebut. Sehingga benar bahwa berdasarkan data fisik gas mulia di atas, semakin bertambahnya nomor atom, yang berarti semakin bertambahnya pula massa molekulnya, akan dibutuhkan titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ikatan logam berdasarkan teori elektron bebas atau teori lautan elektron. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering sekali menjumpai logam seperti besi, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Nah, ikatan logam terjadi apabila atom logam berikatan dengan atom logam membentuk kristal logam. Nah, misalnya pada besi tadi, maka besi itu terdiri dari atom-atom logam Fe yang berikatan. Nah, ikatan logam ini bisa dijelaskan dengan teori elektron bebas atau teori lautan elektron. Teori elektron bebas atau teori lautan elektron pertama kali dikembangkan oleh Drude pada tahun 1900 dan kemudian disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1923. Berdasarkan teori lautan elektron, logam dianggap terdiri dari ion-ion positif logam yang merupakan bola-bola keras dan tidak bergerak yang tersusun secara teratur dan berulang, di mana di sekitar ion-ion logam tersebut terdapat lautan elektron yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom logam yang ada. Lautan elektron terbentuk karena susunan atom-atom dalam kristal logam. Susunan atom-atom dalam kristal logam memungkinkan terjadinya overlapping atau tumpang tindih orbital valensi dari atom logam. Akibatnya, elektron valensi yang menempati orbital tersebut tidak lagi terlokasi hanya pada satu atom, melainkan terdelokasi ke seluruh atom yang ada pada logam. Nah, elektron-elektron valensi ini membentuk lautan elektron dan bergerak bebas. Misalnya pada logam natrium.
Logam natrium tersusun dari atom-atom Na yang jumlahnya tidak terbatas. Atom-atom Na cenderung melepaskan satu elektron terluarnya. Maka logam natrium bisa kita anggap tersusun dari ion-ion Na+ yang tersusun secara teratur dan berulang. Nah, kemudian elektron valensi yang terlepas atau terdelokasi membentuk suatu lautan elektron yang bergerak bebas mengelilingi ion-ion Na+ yang tidak bergerak. Kemudian ikatan logam terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara kation-kation logam natrium dengan lautan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi yang terdelokasi. Berdasarkan teori lautan elektron, ikatan logam dapat didefinisikan sebagai gaya tarik-menarik antara kation-kation logam dengan lautan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi yang terdelokasi dari atom-atom logam tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, logam yang memiliki elektron valensi lebih banyak akan menghasilkan ion bermuatan positif lebih besar dan lautan elektron dengan jumlah elektron yang lebih banyak dan lebih rapat. Akibatnya, logam yang memiliki elektron valensi lebih banyak akan memiliki ikatan logam yang lebih kuat dibandingkan logam dengan elektron valensi yang lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu sifat fisik pada logam. Yang pertama yaitu sifat mengkilap. Tentu kita sudah mengetahui bahwa logam memiliki sifat mengkilap. Lalu apa sih yang menyebabkan logam memiliki sifat mengkilap tersebut? Jadi, ketika cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, maka elektron dalam logam sebagian akan tereksitasi. Nah, ketika dalam keadaan tereksitasi tersebut akan kembali ke keadaan dasar, akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Nah, peristiwa ini yang menimbulkan sifat kilap pada logam. Selanjutnya yaitu logam bersifat konduktor listrik. Contohnya kabel. Kabel menggunakan tembaga karena dianggap sebagai penghantar listrik yang baik. Apabila listrik dialirkan melalui logam, elektron-elektron valensi yang terdapat dalam lautan elektron akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Devi, yaitu mengenai sifat fisik logam. Yang ketiga yaitu konduktor panas. Seperti yang kita ketahui bahwa logam merupakan konduktor panas yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena energi panas dibawa oleh elektron-elektron sebagai energi kinetik tambahan yang menyebabkan elektron-elektron akan mudah bergerak. Energi panas ini akan ditransfer ke seluruh bagian logam oleh elektron yang bergerak, sehingga logam akan bersifat panas. Yang keempat yaitu mudah ditempa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kisi kation pada kristal logam bersifat kaku dan tidak dapat bergerak, sedangkan elektron valensi bergerak secara bebas. Ketika logam kita tempa atau bengkokkan, maka terjadi pergeseran kation, tetapi tidak mengalami patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Hal ini tidak terjadi pada ikatan lain seperti pada ikatan ion NaCl. Ketika kristal NaCl ditekan, maka akan terjadi pergeseran kisi kation. Pergeseran kisi kation ini akan mengalami bersinggungan dengan kisi yang lain karena tidak ada lautan elektron di antara kisi, sehingga akan menimbulkan tolak-menolak dan perpecahan antar kisi. Yang kelima yaitu logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi karena kekuatan ikatan logam. Kekuatan ikatan logam ini bervariasi untuk berbagai logam, tergantung pada jumlah elektron yang terdelokalisasi dari setiap atom. Misalnya pada atom natrium dan kalium memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif rendah dibandingkan dengan atom aluminium. Hal ini disebabkan karena atom natrium dan kalium memiliki satu elektron yang berkontribusi pada ikatan logam, sedangkan pada atom aluminium memiliki 3 elektron yang berkontribusi pada ikatan logam. Selanjutnya yaitu teori orbital molekul.
Teori orbital molekul yang diterapkan pada logam disebut juga dengan teori pita. Berdasarkan teori ini, apabila atom-atom membentuk suatu molekul, maka akan terbentuk kombinasi linear dari orbital-orbital atom membentuk orbital molekul. Misalkan apabila ada dua atom litium membentuk molekul litium, maka akan terjadi kombinasi linear antara orbital 1s pada atom litium pertama dengan orbital 1s pada atom litium kedua dengan menghasilkan dua orbital molekul, yaitu orbital bonding yang menghasilkan energi lebih rendah daripada orbital antibonding yang memiliki energi lebih tinggi. Pada pembentukan orbital bonding terjadi kenaikan rapatan elektron antara dua inti atom litium yang saling berinteraksi. Kenaikan rapatan elektron ini akan mengurangi kekuatan tolakan antara dua inti atom sehingga tingkat energi bonding lebih rendah daripada tingkat energi orbital-orbital atom penyusunnya. Sedangkan pada pembentukan orbital antibonding terjadi pengurangan rapatan elektron antara dua inti atom litium yang saling berinteraksi. Pengurangan rapatan elektron ini mengakibatkan kekuatan tolakan antar inti atom semakin kuat sehingga tingkat energi pada orbital antibonding ini lebih tinggi daripada tingkat energi pada orbital-orbital atom penyusunnya. Orbital bonding dengan orbital antibonding tersebut akan terus mengisi elektron. Pada orbital 2s atom litium pertama akan mengadakan kombinasi linear dengan orbital 2s pada atom litium kedua, sehingga akan terbentuk orbital bonding dengan penuh dan orbital antibonding tidak terisi oleh elektron. Dapat dilihat seperti gambar. Begitu juga apabila terdapat 3 atom litium yang akan membentuk molekul litium, maka akan terjadi pembentukan orbital molekul litium seperti pada gambar di samping. Terlihat pada gambar di samping, apabila 3 atom litium membentuk molekul litium, maka dia akan terbentuk orbital bonding dengan orbital antibonding, berbeda dengan kombinasi dua atom litium, dia hanya terbentuk orbital bonding dan tidak terbentuk orbital antibonding. Orbital-orbital non-bonding yang terbentuk dianggap tingkat energinya sama dengan tingkat energi atom-atom penyusunnya. Saya, Viva Arianti, Vira Febri Afifa, akan melanjutkan presentasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa logam dipandang sebagai deretan inti atom bermuatan positif yang beraturan, kemudian dikelilingi oleh lautan elektron dari kulit terluarnya. Elektron-elektron bebas ini bergerak ke seluruh kristal logam, bahkan dengan voltase yang sangat kecil sekalipun dapat menarik elektron ke satu arah, membentuk arus listrik. Secara rinci, ikatan terdelokasi ini dapat dijelaskan melalui teori orbital molekul. Karena tingkat energi logam dipenuhi oleh elektron yang menjadikan banyak tingkat-tingkat energi seolah-olah membentuk pita. Jadi dari kecil lalu kemudian melebar. Sehingga teori orbital molekul logam disebut juga dengan teori pita. Kombinasi orbital atom menjadi orbital molekul menghasilkan pemisahan tingkat energi dari orbital atom asalnya. Tingkat pemisahan ini tergantung pada jarak antara inti dan orientasi orbital atomnya. Pembentukan tingkat energi yang semakin rapat dengan meningkatnya jumlah atom dapat dilihat dari gambar di samping. Dari gambar tersebut, jika kita lihat, jika atomnya berjumlah 1, maka tingkat energinya seperti yang kita lihat pada jumlah atom 1 tuh jarang-jarang. Terus pada jumlah atom 2, jumlah tingkat energinya bertambah, atom 3 bertambah, 4 bertambah, dan pada atom dengan jumlah atom semakin banyak, maka tingkat energinya semakin rapat. Maka dapat kita simpulkan, jika jumlah atom terus meningkat, maka tingkat energi makin rapat, dan hal tersebut akan menghasilkan pita energi.
Pita energi dalam zat padat bersesuaian dengan tingkat energi sebuah atom, dan sebuah elektron dalam zat padat hanya dapat memiliki energi dalam pita energi. Beberapa pita energi dalam zat padat dapat bertumpangan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar yang atas, elektron memiliki distribusi kontinu atau malar dari energi yang diizinkan. Kemudian pada bagian B, energi pita bertumpang tindih dan selang diantaranya menyatakan energi yang tidak boleh dimiliki elektron. Selang seperti itu disebut dengan pita terlarang, yaitu pita dengan selang energi tanpa orbital molekul. Pada jarak R yang relatif tinggi, tidak akan terjadi tumpang tindih orbital atom. Tetapi jika jarak ini makin kecil, dimulailah pembentukan pita energi. Makin kecil perbedaan tingkat energi antara orbital atom, maka makin tinggi jarak di mana tumpang tindih akan terjadi. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jika tumpang tindih antara 2s dan 2p dibandingkan dengan tumpang tindih antara orbital 1s dengan orbital 2p, lebar pita untuk elektron pada orbital lebih dalam, sangat kecil, dan energinya hampir sama dengan orbital atomnya. Lebar pita tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah atom, tetapi ternyata juga luas interaksi antara orbital atom yang terjadi. Lebar pita yang semakin besar terjadi untuk orbital yang berenergi tinggi, karena lebih besarnya tumpang tindih. Lebar pita untuk pita terlarang akan menjadi lebih besar antara pita-pita energi rendah dibandingkan antara pita-pita yang berenergi lebih tinggi. Fungsi distribusi L, E, atau Ne, elektron dengan energi E dalam sebuah pita dapat dilihat dari gambar ya. Nah, jarak antara pita dan pengisian pita akan menentukan sifat bahan menjadi konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Nah, pada gambar yang tampil, A dan B merupakan konduktor, C merupakan insulator atau isolator, dan yang bagian D merupakan semikonduktor. Logam yang bersifat semikonduktor, konduktor, dan juga isolator. Nah, dalam diagram tersebut kan terdapat celah antara pita valensi dan juga pita konduksi. Nah, jarak antara pita valensi dengan pita konduksi pada logam konduktor, isolator, dan juga semikonduktor disebut dengan celah pita atau bond gap. Jadi kan dalam teori pita terdapat pita valensi dan juga pita konduksi kan, atau pita yang terisi penuh dan juga pita yang kosong. Jadi dapat dilihat dalam pita valensi itu terdapat bagian atas sendiri, jadi kan seperti ini pita valensi. Nah, bagian ininya itu tuh terdapat permukaan Fermi atau Fermi level, di mana permukaan Fermi merupakan orbital molekul dengan tingkat energi tertinggi yang ditempati oleh elektron dalam pita valensi. Kemudian, tingkat energi tertinggi dari pita valensi tersebut juga disebut dengan tingkat Fermi atau energi Fermi. Nah, elektron dalam pita valensi bergerak ke segala arah secara acak karena tidak ada arus elektron mengalir. Namun, gerakan-gerakan tersebut dibatasi oleh tingkat Fermi tadi. Jadi, tingkat Fermi juga merupakan lapisan batas di mana tidak ada satupun elektron yang dapat melampaui lapisan, kecuali bila terdapat aliran energi yang cukup yang membuat elektron dapat mencapai pita konduksi. Nah, bila logam dihubungkan dengan sumber arus atau elektron-elektron yang berada di dekat tingkat Fermi tadi, yang di atas tadi, mendapat gangguan medan listrik, sehingga elektron-elektron yang di bawah ini dapat mengisi ke tingkat energi orbital molekul ikat pada pita valensi, meningkat energi kinetiknya hingga dia tuh bisa melampaui tingkat energi Fermi. Akibatnya, elektron-elektron
tersebut dapat mencapai ke tingkat energi orbital molekul anti ikat yang kosong atau yang disebut dengan pita konduksi. Nah, pada konduktor ini terdapat pita valensi yang kosong. Hal ini dapat dilihat dari gambar yang akan ditampilkan ya. Nah, gambar yang A itu untuk tabel natrium, yang B untuk tabel magnesium, dan yang C untuk aluminium. Pita energi natrium hanya memiliki satu elektron valensi per atom, sehingga pita valensi pertama yang terisi penuh dan valensi atasnya kosong. Lalu untuk yang B atau bagian magnesium, pita pertamanya terisi penuh, tetapi pita keduanya tumpang tindih dan diisi oleh beberapa atom. Untuk yang C, aluminium, dengan 3 elektron valensi, pita pertama terisi penuh, pita kedua terisi separuh. Semua logam ini mempunyai pita kosong pada bagian atas pita valensinya. Tingkat energi yang kosong dalam suatu pita penting bagi konduksi karena memungkinkan suatu elektron memasuki suatu tingkat energi yang lebih tinggi bila elektron bergerak menuju elektroda positif. Magnesium dengan 2 elektron valensi per atom seharusnya kan terisi pita valensi pertamanya saja, tetapi diketahui bahwa pita-pita pertama dan pita-pita kedua saling tumpang tindih. Nah, beberapa elektron dari sejumlah atom 2N elektron, N itu bilangan Avogadro yang menyatakan jumlah atom, masuk ke dalam pita kedua, di mana terdapat banyak sekali pita kosong yang dapat menerima elektron yang dipercepat. Hasilnya, magnesium bersifat sebagai konduktor, natrium juga bersifat sebagai konduktor, dan aluminium juga bersifat sebagai konduktor. Yang selanjutnya yaitu isolator. Ditinjau dari segi pita energi, isolator adalah bahan yang mempunyai selah energi besar antara pita valensi atau pita yang terisi dan juga pita konduksi atau pita yang kosong. Dapat dilihat dari gambar yang akan ditampilkan ini, selah itu besar sehingga dapat dikatakan bahwa elektron itu tuh terjebak dalam pita yang lebih rendah. Jadi karena selahnya terlalu besar, elektron itu tuh kejebak di pita yang bawah. Jadi dia tuh agak susah buat naik ke atas. Elektron valensi biasanya digambarkan sebagai terikat dengan ion negatif atau dalam ikatan kovalen. Diperlukan energi sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 18 Joule untuk memisahkan elektron dari ion Cl- dan NaCl, dan sekitar 6 elektron valensi untuk memisahkan elektron dari ikatan kovalen intan. Energi aktivasi sebesar 7 eV dan 6 eV merupakan ukuran dari selah energi yang dapat dibandingkan dengan energi pada silikon dan germanium, masing-masing sebesar 1,1 eV dan 0,7 eV. Akhirnya, untuk dijadikan sebagai patokan, selah energi sebagai 4 eV atau sama dengan 0,64 kali 10 pangkat min 18 Joule untuk membedakan semikonduktor dengan isolator. Sehingga dari hal ini diketahui bahwa NaCl dan intan adalah bagian isolator, sedangkan silikon dan germanium adalah semikonduktor.